pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting dari dunia sepak bola Asia. Federasi Sepak Bola Malaysia menanggapi polemik naturalisasi pemain timnas Malaysia yang ramai dipertanyakan publik. FAM menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain sudah sesuai aturan FIFA. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola internasional. Real Madrid lolos ke perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025 usai mengalahkan Juventus. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia akhirnya angkat bicara terkait polemik naturalisasi yang menyelimuti timnas Malaysia. FAM menegaskan seluruh proses telah sesuai dengan regulasi FIFA dan telah melalui verifikasi secara menyeluruh. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Datuk Moh Johari Ayub akhirnya buka suara menanggapi polemik yang muncul terkait status pemain naturalisasi yang kini memperkuat timnas Malaysia. Belakangan Harimau Malaya memang dipenuhi banyak wajah baru yang berasal dari luar negeri, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Keberhasilan Malaysia mengalahkan Vietnam dengan skor mencolok 4-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027 pada 10 Juni lalu menjadi sorotan besar. Bukan hanya karena kemenangan tersebut mengakhiri rekor buruk Malaysia selama 1 dekade tak pernah menang atas Vietnam, tetapi juga karena skuad Malaysia kini banyak diisi pemain asing berdarah Eropa dan Amerika Selatan yang baru saja dinaturalisasi. Beberapa nama yang paling mencuri perhatian adalah Facundo Garcés, Gabriel Palmeiro, John Irasabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, hingga Rodrigo Holgado. Seluruhnya telah resmi menjadi warga negara Malaysia dan telah memperkuat tim nasional dalam ajang resmi. Langkah agresif FAM dalam melakukan naturalisasi menuai beragam reaksi. Sebagian publik menuding ada kejanggalan dalam proses naturalisasi karena banyak pemain dinaturalisasi tanpa informasi jelas mengenai asal-usul keturunan mereka. Terlebih, tidak sedikit dari mereka yang diklaim memiliki darah keturunan dari Spanyol hingga Argentina, meski sebelumnya tidak pernah bermain di Liga Malaysia. Menanggapi hal tersebut, Presiden FAM menegaskan bahwa proses naturalisasi para pemain telah dilakukan sesuai dengan regulasi FIFA. Federasi Sepak Bola Malaysia menjelaskan bahwa mereka telah memiliki pemain keturunan yang telah melalui proses verifikasi dari FIFA. Seluruhnya telah diperiksa secara menyeluruh dan dinyatakan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh FIFA. Sebagai catatan, FIFA memang mengatur bahwa pemain bisa dinaturalisasi melalui beberapa jalur, di antaranya jika dirinya lahir di negara tersebut, memiliki orang tua atau kakek nenek kandung yang lahir di negara tersebut, atau telah tinggal di negara tersebut selama 5 tahun berturut-turut setelah berusia 18 tahun.
Timnas Indonesia U17 resmi memanggil 34 pemain untuk menjalani TC di Bali sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17. Namun sorotan justru tertuju pada absennya Matthew Baker. Absennya bek berusia 16 tahun itu memunculkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia U17 mulai mempersiapkan diri untuk tampil di ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, pelatih kepala Nova Arianto memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang akan berlangsung di Bali mulai 7 Juli hingga 10 Agustus 2025. Daftar pemain yang dipanggil ke TC ini cukup menarik perhatian publik. Nova tidak hanya mengandalkan pemain-pemain dari klub-klub lokal seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Madura United, dan Bali United, tetapi juga melibatkan beberapa pemain diaspora yang tengah berkarir di luar negeri. Beberapa nama diaspora yang dipanggil antara lain Feike Muller, Lionel Detroit, dan Ezer Jacob. Mereka akan bersaing memperebutkan tempat di skuad utama Timnas U17 yang akan dibawa ke Piala Dunia. Namun dari daftar panjang tersebut, absennya satu nama justru menjadi perbincangan hangat, Matthew Baker. Bek muda yang tampil gemilang di Piala AFF U16 2024 dan Piala Asia U17 2025 itu tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk TC di Bali. Matthew Baker merupakan salah satu andalan di lini belakang Garuda Muda. Namanya melejit usai tampil impresif saat Indonesia U17 mengalahkan Korea Selatan 1-0 di babak penyisihan grup Piala Asia U17. Dalam laga itu ia bermain penuh dan menjadi tembok kokoh pertahanan. Tak hanya itu, Baker juga tampil solid saat Indonesia menaklukkan Yaman 4-1. Ia kembali dipercaya sebagai starter dan menunjukkan kontribusi besar dalam mengamankan 3 poin. 2 laga besar, 2 kemenangan, dan performa konsisten membuat Baker dianggap sebagai pemain kunci di lini belakang Timnas U17. Karena itu, tidak sedikit pecinta sepak bola tanah air mempertanyakan keputusan Nova Arianto. Absennya Matthew Baker dianggap mengejutkan, mengingat pengalamannya di turnamen internasional dan kualitas bertahannya yang telah teruji. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari tim pelatih mengenai alasan Matthew Baker tidak dipanggil. Namun spekulasi terus berkembang di kalangan publik, mulai dari faktor teknis, kondisi fisik, hingga kemungkinan strategi rotasi pemain untuk menjaring kekuatan baru. Dengan waktu persiapan yang cukup panjang hingga Piala Dunia 2017, publik berharap tim pelatih akan mengambil keputusan terbaik demi kepentingan tim nasional. Timnas Indonesia U17 resmi mengamankan tiket ke Piala Asia U17 2026 tanpa harus melalui babak kualifikasi. Kepastian ini didapat setelah Garuda Muda menembus perempat final Piala Asia U17 2025 seiring dengan perubahan format turnamen yang ditetapkan oleh AFC. Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U17 2026. Kepastian ini diperoleh usai skuad Garuda Muda menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC kini menetapkan bahwa turnamen usia muda tersebut akan digelar setiap tahun, menggantikan format 2 tahunan yang sebelumnya berlaku. Salah satu perubahan besar juga terjadi pada sistem kualifikasi dan kepesertaan.
Indonesia menjadi salah satu dari 9 tim yang mendapat tiket otomatis ke Piala Asia U17 2026, menyusul keberhasilan mereka mencapai 8 besar di edisi 2025. Artinya pasukan Nova Arianto tidak perlu lagi melalui babak kualifikasi. Nova mengungkapkan bahwa perubahan ini dilakukan karena babak kualifikasi Piala Asia U17 2026 dijadwalkan bersamaan dengan gelaran Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung pada November. Selain Indonesia, 8 tim lain yang sudah lolos adalah Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, Korea Utara, Tajikistan, Jepang, Uni Emirat Arab, serta Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, masih tersedia 7 slot tersisa yang akan diperebutkan melalui babak kualifikasi yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 30 November 2025. Sementara itu, putaran final Piala Asia U17 2026 dijadwalkan digelar pada Mei 2026 dengan Arab Saudi kembali ditunjuk sebagai tuan rumah setelah sukses menyelenggarakan edisi sebelumnya. Rumor kepindahan Calvin Verdong ke FC Utrecht langsung ditepis oleh sang agen Nathan van Kooperen. Bek timnas Indonesia itu masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen hingga 2028 dan tetap menjadi sosok kunci di lini belakang musim ini. Rumor kepindahan bek timnas Indonesia Calvin Verdong ke FC Utrecht akhirnya dibantah oleh sang agen Nathan van Kooperen. Sebelumnya isu ketertarikan FC Utrecht mencuat setelah Verdong beberapa kali mengisyaratkan kemungkinan hengkang dari NEC Nijmegen, klub yang saat ini dirinya bela. Pemain timnas Indonesia itu bahkan sempat dikabarkan bakal menjadi solusi di sektor kiri pertahanan Utrecht untuk musim depan. Namun spekulasi tersebut ditepis langsung oleh Van Kooperen dalam pernyataannya kepada jurnalis asal Belanda Munir Boalin. Pernyataan itu praktis menutup peluang Verdong untuk bergabung dengan Utrecht dalam waktu dekat. Diketahui, pemain berusia 28 tahun itu masih terikat kontrak dengan NEC hingga 2028 dan tetap menjadi pilar penting di skuad utama. Pada musim 2024-2025, Verdong tampil dalam 33 laga Eredivisie dan mencatatkan 1 gol serta 1 assist. Dirinya juga berperan dalam membawa NEC melaju ke babak play-off Eropa. Meski demikian, peluang hengkang tetap terbuka apabila ada klub yang bersedia mengaktifkan klausul pelepasannya. Momen menarik datang dari Presiden FIFA yang memberikan ucapan hangat untuk pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang sedang merayakan ulang tahun ke-49.
Dalam ucapan tersebut, Gianni Infantino secara khusus menyebut Kluivert sebagai idolanya sejak kecil. Selasa 1 Juli 2025 menjadi hari yang istimewa bagi Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia tersebut genap berusia 49 tahun dan momen ulang tahunnya mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk tokoh penting dunia sepak bola. Ucapan selamat ulang tahun datang dari berbagai kalangan mulai dari pemain aktif, para legenda, hingga pejabat tinggi di sepak bola internasional. Salah satu yang mencuri perhatian adalah ucapan dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Orang nomor 1 di induk organisasi sepak bola dunia itu secara khusus mengunggah ucapan selamat ulang tahun Kluivert melalui fitur Instagram di akun resminya. Infantino diketahui sudah mengagumi sosok Kluivert sejak lama. Dalam pernyataannya, ia menyebut sang pelatih sebagai salah satu penyerang idolanya saat masih muda dan menganggap mantan bintang timnas Belanda itu sebagai pemain yang punya pengaruh besar dalam dunia sepak bola. Saat ini, Patrick Kluivert tengah menikmati masa libur musim panas. Timnas Indonesia memang tidak memiliki agenda dalam waktu dekat, mengingat periode FIFA Matchday baru akan dimulai kembali pada September 2025. Sebulan setelah itu, skuad Garuda dijadwalkan melakoni laga-laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sendiri lahir di Amsterdam, Belanda pada 1 Juli 1976. Ia merupakan legenda sepak bola Eropa yang pernah membela klub-klub top seperti Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Karir cemerlangnya sebagai pemain membuat namanya dihormati hingga kini, termasuk oleh Gianni Infantino yang juga memiliki hubungan baik dengan sepak bola Indonesia. Infantino bahkan beberapa kali bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam berbagai agenda internasional. Real Madrid mengamankan tiket ke perempat final Piala Dunia antar klub 2025 setelah mematikan langkah Juventus dengan kemenangan tipis 1-0 di babak 16 besar. Kemenangan krusial ini membawa Los Blancos berjumpa dengan Borussia Dortmund di babak selanjutnya. Real Madrid memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia antar klub 2025 usai menundukkan Juventus dengan skor tipis 1-0 dalam laga babak 16 besar yang berlangsung di Amerika Serikat Rabu 2 Juli 2025. Meski hanya mencetak 1 gol, Los Blancos tampil dominan sepanjang pertandingan. Jude Bellingham dan rekan-rekannya menguasai jalannya laga dengan berbagai peluang emas di babak pertama. Namun, ketangguhan lini belakang Juventus dan kurang tajamnya penyelesaian akhir membuat skor tetap imbang tanpa gol hingga turun minum. Gol kemenangan Madrid baru tercipta di menit ke-54. Gonzalo Garcia mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil menanduk bola hasil umpan silang Trent Alexander-Arnold. Sundulan akurat pemain muda tersebut menjadi satu-satunya gol dalam laga ini dan cukup untuk memastikan langkah Real Madrid ke babak 8 besar. Kemenangan ini membuat Real Madrid menyusul Borussia Dortmund sebagai dua tim terakhir yang memastikan tiket ke perempat final.
Laga panas antara Real Madrid dan Borussia Dortmund dijadwalkan berlangsung pada Minggu 6 Juli 2025 dini hari pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini dipastikan akan menyedot perhatian penggemar sepak bola dunia, mengingat kedua tim memiliki sejarah kuat di kompetisi Eropa dan diisi oleh pemain-pemain bertalenta tinggi. Real Madrid yang berstatus sebagai juara Eropa kini mengincar gelar juara dunia antar klub. Sementara itu Dortmund juga mengusung ambisi besar setelah menyingkirkan lawan berat di babak sebelumnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Cup.